Ya ini lagi-lagi udah bawa senapan Waduh, nih. kenapa ya kalau Aduh. laki-laki itu bawa senjata rasanya memang keren banget ya. Lebih cool gitu ya. Pantesan, pantesan aja banyak juga orang-orang yang merasa apa ya arogan kalau punya senjata gitu Pak. Tapi tidak dengan para prajurit di sebelah kanan kami. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Ada Letu Rido, Letu Nyoman dan juga Pratu Ahmad. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih kenapa saudara? Karena mereka kembali lagi membanggakan dan mengharumkan merah putih. Iya, dan untuk ke-11 kalinya ini menjadi juara umum dari lomba tembak se-ASEAN begitu ya, dari 26 kali pertandingan, dan terakhir Luar saudara biasa. di 2016 justru Indonesia kembali menjadi juara umum dan justru di peringkat kedua ini diduduki oleh Thailand begitu ya Mbak Nyoman ya. Betul. Bisa diceritakan Mbak Nyoman bagaimana ini perjalanannya begitu dari 26 kali 11 kali menang dan terakhir di 2016 ini. Iya, kalau untuk saya sebagai petembak putri dari 2003 baru mulai merintis, kemudian saya sudah 11 kali juga ikut. Off-nya itu dari tahun 2010 sampai 2012 dan perasaan saya sangat-sangat senang. Hampir untuk semuanya berarti tahun menang begitu ya? ini. Iya, betul. Kalau Letu Nyoman ini sudah sering sekali sebetulnya menyabet medali emas ya, juara umum untuk tembak semi otomatis. Nanti Tapi kita akan justru- tanya. Betul. Tapi Pratu Ahmad ini untuk pertama kalinya juara. Ya ini kali kedua untuk percobaan lomba menembaknya ya. Ya untuk tahun Mas ini lomba yang saya ikutin yang kedua, yang pertama tahun kemarin di Thailand, Mhm. yang Peringkat keberapa dapat hasilnya kemarin peringkat 2015? nomor 7 yang Peringkat di nomor 7. Thailand. Untuk tahun ini alhamdulillah bisa dapat peringkat Apa pertama. resepnya Mas Ahmad? Bisa kemudian dari peringkat Aha. ketujuh di tahun lalu Apa yang justru dipelajari? sekarang ada juara satu. Yang jelas berlatih keras, semangat, tidak lupa berdoa, ya disertai dengan perlengkapan persenjataan yang cukup bagus. Nah, Nah, selain iya. komitmen, bakat yang dipunyai oleh Mbak Nyoman dan juga Mas Ahmad ini tentunya ada pelatih di belakangnya. Teman-teman pendukungnya salah satu ada pelatih. Ya, Coach Rido, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi. Coach Rido, kalau Mbak Nyoman ini kan sudah berkali-kali ya jadi Betul. juara ya. 11 kali itu tuh bahkan berturut-turut sejak 2008 sampai 2014. 2003. 2003 sampai Iya. 2014. Itu dia selalu berjuara. Kok bisa? Seperti apa sih? Apakah apa teknik latihan yang dilakukan oleh Kopassus Mungkin dalam setiap menembak hari ini? begitu Iya. atau setiap beberapa jam sekali Coach Rido? Iya, pertama dari orangnya itu Mbak, beliau ini semangat sekali. Jadi kalau petembak itu sudah semangat itu segala-galanya. Jadi nomor satu adalah Nomor satu adalah semangatnya. semangat. Kalau sudah semangat dia akan disiplin, bisa dikasih masukan. Kita kemudian latihan, kalau namanya atlet, kalau tidak ekstrim latihan, kita tidak bisa juara. Contohnya, yang saya sampaikan kepada petembak, kalau latihannya tidak, kalau orang lain itu cuma jam 8 dia start. Sebelum itu kan binsik. Kalau saya bisa jam 5 kita datang, kemudian peregangan mulai kelihatan itu setengah 6 baru kita menembak. Orang lain jam 8 kita majukan. Kemudian jam terbangnya juga seperti itu. Orang lain misalkan 2 kali, 3 kali, saya bisa 10 kali. 10 kali. Dalam Iya. apa, satu minggu atau satu hari? Tidak dalam satu hari, itu kalinya menembak, Mbak. Serinya Oke. menembak. Satu seri itu berapa kali, berapa peluru, Pak? Satu seri itu ada yang 42, Wow. ada yang Berarti 30. sekali sesi bisa 400 kali menembak. Satu hari itu kurang lebih 350 butir. 350 butir peluru Iya. nanti. Tapi kan itu untuk senjata semi otomatis. Kalau untuk Ahmad sendiri bagaimana latihannya sebetulnya, Pak? Apakah sama? juga? Kalau dari semua ARM ini sama, jadi pada intinya itu skill itu harus diasah, Mas. Jadi kalau orang lain itu cuman latihannya cuman 2 kali, kita harus 2 kali lipat. Dalam pepatah, lihat kekuatan musuhmu, kita baru bisa menghitung dan kita bisa bertambah di situ. Tetapi di balik latihan ini artinya yang pertama adalah semangat begitu. Ketika Betul, semangatnya betul, berkurang, betul. kemudian berpengaruh juga kepada Pasti berpengaruh. skillnya. Dia akan malas, tidak punya tujuan dia di sana. Jadi dia bermalas-malasan, Mbak. Ya. Ya, jadi apa sih sebetulnya tantangannya Mbak Nyoman dan juga Mas Ahmad saat menembak, saat berlomba itu apa nih Iya. tekanannya? Kalau biasanya? kalau menembak itu tantangannya sangat kompleks ya Mbak. Mas, selain dari diri sendiri juga dari cuaca, angin, matahari. Makanya kita harus benar-benar fokus, konsentrasi, terus fokus saja ibadah. Jadi ternyata Banyak tantangannya kalau di menembak itu. pada saat menembak. Iya betul. Nah, sekarang kita mengenal nih, mengenal senjata dan kelas yang kelas menembak Iya. yang dilakukan oleh Dari lomba kemarin begitu ya. Mbak Nyoman saat- adalah senjata otomatis yang Kalau ini ya. saya menggunakan pistol SCI, kemudian untuk pelurunya produk dalam negeri, produk pindad. Pistolnya juga dalam negeri ya? Iya, kalau ini STI. Berarti ini semuanya adalah dalam negeri, Iya, asli buatan Indonesia begitu. Mbak? Buatan Indonesia. Oke, ini adalah pelurunya, peluru tajam ya. Peluru tajam, Mas. Kalau Ratu Ahmad senjatanya Untuk saya
di kejaban Karaben yaitu menggunakan senjata SS2 P4 untuk munisinya. Sama dengan ini ya? Ya, itu sama. Boleh Oke. dijelaskan sedikit Mas Ahmad, ini perbedaannya apa nih? Dan Ini- seperti apa kompetisinya sebetulnya? Ya. Perbedaannya mungkin ini dari penembakannya cuma jarak 100 paling jauh. Hmm. Untuk senapan nyampe 500. Mungkin Oke. panjang laras juga lebih pendek. Dan beratnya sebetulnya jauh sekali ya, Coach ya? Karena 20 in di sana Mas. Kalau ini cuma 16. Oh, Jadi oke. otomatis dalam perlombaan di situ maksimal 400. Makanya larasnya lebih panjang untuk mencapai akurasi. Kalau ini cuma 16 in. Oke, nah apa yang dinilai dari lomba atau kejuaraan menembak ini sendiri kalau untuk Karaben nih yang laras panjang? Apakah ketepatan atau apa yang dinilai sebetulnya? Yang Seperti dinilai, apa lombanya? yang dinilai hanya ketepatan. Di situ kan disiapkan target Mas. Jadi ada V di situ, ada 5. Jadi yang terkecil 3. Jadi siapa yang banyak-banyak masuk di situ dia yang juara. Otomatis kan dinilai Mas, berapa di total di rekod Mas nilainya. Siapa yang tertinggi dia yang juara. Tapi ini kan kalau misalnya kita pegang begitu ya, Felicia, ini berat ya, terutama ini Iya. wanita juga berat, ini laki-laki juga lumayan berat. Ini bagaimana sebelum latihan begitu, apa-apa yang harus dipersiapkan dulu fisik? Pertama secara fisik apa? Mbak, pertama fisik. Kemudian kan kebiasaan Mbak. Tujuannya berat dan ringan itu ada tujuan masing-masing. Kalau berat pada saat dia ditembakkan itu tidak akan lari kemana-mana. Jadi impactnya itu sedikit. Jadi akan cepat dia follow through. Jadi mengikuti gambar video cepat. Jadi ketemu lagi di situ. Tidak jauh-jauh. Oke. Berbeda dengan yang ringan. Ada space-nya masing-masing. Nah, Seperti itu. yang menjadi viral di tahun ini adalah pada saat penerimaan medali ya, Iya. di mana 3 bendera merah putih berkibar. Iya. Itu foto yang menjadi viral. Maaf, ternyata suara saya nggak masuk. Ya. Terlalu Udah bersemangat. saking excited Terlalu gitu ya. bersemangat. Jadi ya itu dia. Ini seperti Anda lihat di televisi saudara bagaimana merah putih mendominasi ya waktu Ini itu. ada bendera Bagaimana Thailand, perasaannya Nyoman dan juga Mas Ahmad saat melihat Indonesia berkumandang, Iya, betul. bendera kita menguasai. Dan untuk Bagaimana? ke-11 kalinya gitu menjadi juara umum Iya. dari total 26 yang diselenggarakan. Iya betul. Waktu itu kecabangan senapan otomatis yang apa namanya bisa meraih tiga-tiganya Indonesia yang maju ke podium. Itu kami di bawah itu sangat bangga bisa hormat bendera di negara tetangga begitu. Kalau total medalinya sendiri berapa, Mbak Nyoman? Untuk medali emas totalnya 21, kemudian Wow. peraknya 16 dan perunggu 14. 21 emas, Iya. 16 perunggu, 16 perak, 16 perak. 14 perunggu. 14. Kemudian Untuk untuk Banyumas trofi sendiri dapat ya? 6. Enggak, untuk seluruhnya. Untuk semua begitu Iya. ya kejuaraannya. Iya. Kalau Pratu Ahmad sendiri bagaimana? Pertama kalinya Iya. saat menjadi juara dan mendengarkan Ini nampaknya Indonesia tapi menjuara. masih muda ini ya. Lihat dari mukanya begitu. Saya baru 24 tahun. 24 tahun loh. Hebat sekali sudah menjuarai. Bagaimana? Sempat jelas. meneteskan air mata nggak? Gengsi kayaknya. Pas dapat juara di sana ya sempat terharu juga walaupun ya tentara bisa juga lah ngeluarin air mata gitu kan. Tentara juga manusia gitu. Saking terharunya begitu. Coach Rido ini sendiri sebenarnya punya target nggak sih ketika 10 kali kan sebelum di tahun 2016 ini beberapa kali menang sudah 11 kali sudah 10 kali ini kemudian di 2016 ada nggak sih target oke kita harus mencapai juara Pasti umum Mbak, lagi nih. pasti. Karena gini Mbak, saya tahun 2015 itu saya memang di Thailand, selalu kalau di Thailand itu kalah. Kenapa? Oke. Memang di sana saya lihat sendiri dan saya lakukan. Di sana ada trik-trik yang tidak bagus. Jadi tricky, ya tuan rumah. Padahal saya lihat suatu saat saya lihat itu amunisinya Thailand itu sudah ada di tanah, Oke. disaksikan seluruh ASEAN. Itu pun dicek di sana bisa menang. Itu pada saat di rekod itu dia bisa full, bisa komplit pelurunya. Karena itu ada aturannya masing-masing. Jadi ada netral, oke, komplit, ya komplit kita tidak bisa protes. Tapi akan saya balas kamu di Filipina. See you di Filipina, saya bilang gitu. Karena saya punya petembak bagus-bagus, Mbak. Jadi dia loyal, terus nilainya itu di atasnya ini, di atasnya rata-rata target. Jadi target saya itu -1 dan 100% yang dilaksanakan oleh Letnan Nyoman. Jadi dari 210 dia bisa lomba 210. Apa mungkin bisa kalah. Begitu ya, ternyata ada indikasi Ya. kecurangan pada saat 2015 ya. Betul. Pada saat Untung nggak jadi perang Pak ya. pada saat di Filipina kita buktikan Mas dan kita memang emas memang di sana. Akhirnya Thailand juga salut sama kita. Dia mengucapkan selamat memang kamu yang terbaik. Nah, itu sudah terjawab Mas. Ya, apa mungkin Kemarin di resepnya ini juga karena mungkin buatan Indonesia jadi kemudian sudah terbiasa ini apakah ini Iya, salah satu penyebabnya Coach Rido? Betul. Support yang paling besar
saya apresiasi kepada PT Pindad. Ya. Kami kalau ada kesulitan selalu langsung ke PT Pindad, ada solusinya Mbak. Contohnya kemarin mesin gun ini. Tahun kemarin juga ada kendala munisi, akhirnya tidak ada solusi. Kemarin kita datang langsung ke Pindad, maunya kayak apa? Akhirnya kita di setel di sana, dibikinkan, ya cocok langsung kita pakai. Alhamdulillah Mbak, hasilnya 1, 2, 3 Indonesia semuanya. Secara cepat begitu ya dia. Secara cepat Mbak. Wah, itu Jadi Didukung nilainya penuh pun juga ya. sama. Iya. Nilainya sama. Ternyata ini kayaknya saya butuh istirahat juga ya saudara, karena ternyata berat juga ya. Tapi mau bersiap-siap Berat nih amat. nanti nih, mau coba nih. Iya, pembopong senjata ini cukup berat saudara, lumayan untuk olahraga tangan ternyata.